Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ada kisah tentang salah seorang penulis Amerika yang terkenal karena cerita-ceritanya yang menarik, namanya Mark Twain. Kendati orangnya agak kasar, namun karena ia jenius, maka ia banyak dikagumi oleh lingkaran sastra Amerika dan Eropa. Suatu kali ia diundang oleh Kaisar Jerman. Ketika anak gadisnya mendengar hal itu, ia berkata kepadanya, "Ayah, engkau mengenal hampir semua orang penting di seluruh dunia. Hanya satu yang engkau tidak kenal, yakni Allah." Mungkin apa yang dikatakan gadis kecil itu tentang ayahnya itu berlaku juga bagi sebagian orang. Ada banyak orang yang seperti Mark Twain dalam cerita itu. Mereka mengenal banyak orang dan mengetahui banyak hal, tapi mereka tidak mengenal Allah. Ada juga orang yang ingin mengenal Allah, tetapi tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mengenalnya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus dalam doanya berbicara tentang mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Keselamatan terdapat dalam mengenal Allah
dan Yesus Kristus yang diutusnya. Namun bagaimana kita mampu mengenal Allah dan putranya Yesus Kristus itu? Ada seorang ahli ilmu sosial yang mengatakan bahwa semakin orang sering bertemu, maka semakin orang suka satu sama lain. Bandingkan dengan orang yang akhirnya jatuh cinta kepada satu sama lain karena sering ketemu. Ada istilah bahasa Jawa ya, tresno jalaran saka kulino. Cinta karena kebiasaan bertemu. Ya. Atau tresno jalaran saka yuto. Cinta karena ada harta. Nah, itu mana yang betul ya? Mulanya biasa-biasa saja, namun karena bertemu terus-menerus, mereka pun saling menyukai satu sama lain dan akhirnya lalu jatuh cinta. Ada perkawinan terjadi karena adanya kedekatan. Sebaliknya juga dapat terjadi bahwa oleh karena seorang saling menyukai satu sama lain, maka mereka akan berusaha untuk berjumpa terus-menerus. Hal itu misalnya terjadi pada orang-orang yang sedang berpacaran atau sedang jatuh cinta. Kalau ada peluang, mereka selalu berusaha untuk bertemu. Kalau bukan dari muka ke muka, maka paling kurang lewat telepon. Atau mungkin ya sekarang tidak ada surat menyurat, email dan seterusnya. Ya, itu mungkin Anda yang punya pengalaman jatuh cinta ya, rasanya rindu kalau nggak ketemu. Satu hari saja pengen ketemu ya. Kalau nggak ketemu lihat pintu rumahnya saja sudah senang, ya, padahal orangnya nggak ketemu. Ya. Nah, mungkin hal sama juga berlaku dalam hubungan dengan Allah. Semakin sering kita bertemu dan juga berbicara dengan Allah, maka semakin besar kemungkinan kita mengenal Allah lebih baik untuk menyukainya dan akhirnya mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu pada gilirannya setelah kita menerima Allah, maka dengan sendirinya kita akan berusaha untuk senantiasa berjumpa dengannya. Namun langkah pertama dalam seluruh proses itu adalah inisiatif kita untuk bertemu dan berbicara dengan Allah. Perjumpaan dan pembicaraan dengan Allah itu dapat terjadi dalam banyak kemungkinan. Kita dapat bertemu dan berbicara dengan Allah dalam doa-doa pribadi, ibadat-ibadat bersama dengan umat, mungkin di lingkungan atau dengan keluarga, membaca kitab suci, melalui khotbah, homili, retret, rekoleksi, ataupun penerimaan sakramen-sakramen. Namun di atas segala-galanya, dalam perayaan Ekaristi, pertemuan kita dengan Allah menjadi sangat lengkap. Kita mendengarkannya ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan dalam liturgi sabda. Kita bersatu dengannya ketika kita menyambut tubuhnya. Kita berbicara kepadanya dari hati ke hati ketika dalam hening kita berdoa sesudah menerima komuni atau kesempatan doa-doa pribadi kita saat perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, Allah juga mengundang kita untuk mengasihi atau mengambil bagian dalam perjamuan yang telah disiapkannya supaya kita mampu mengenal satu sama lain. Semakin sering kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dalam Ekaristi, maka semakin besar kemungkinan kita akan mengenal Tuhan secara lebih baik dan pada gilirannya semakin kita mencintainya. Sebuah proses untuk semakin mengenal Allah, mau berbicara dengan Allah dengan cara-cara kita. Lalu saudara-saudari terkasih, hari ini gereja juga memperingati Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-57. Paus punya pesan di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-57 ini. Paus berfokus kepada yang namanya tema berbicara dengan hati. Hatilah yang mendorong kita untuk datang, melihat, dan mendengarkan. Dan hati itu pula lah yang menggerakkan kita berkomunikasi secara terbuka dan ramah. Setelah kita berlatih mendengarkan, yang menuntut kita itu menunggu dan bersabar, serta tidak memaksakan sudut pandang kita dengan cara yang merugikan, akhirnya kita dapat masuk dalam dialog
dan saling berbagi dengan berkomunikasi dengan ramah. Sekali kita mendengarkan orang lain dengan hati yang murni, kita juga akan mampu berbicara mengikuti kebenaran dalam kasih. Kita tidak perlu takut mewartakan kebenaran, meskipun terkadang tidak nyaman, tetapi kita melakukannya dengan belas kasih dan dengan hati. Sebab hal yang seperti ditulis juga Paus Benediktus ke-16 adalah hati yang melihat, hati menyatakan kebenaran, yaitu tentang keberadaan kita dengan detaknya, dan karena itulah seharusnya kita berusaha mendengarkan hati itu berbicara. Kenyataan ini memampukan mereka yang mendengarkan pada gelombang atau frekuensi yang sama ketika berbicara satu sama lain untuk merasakan satu sama lain di dalam hati. Maka akan ada sebuah perjumpaan yang sungguh terjadi, yang kita dapat saling memandang dengan kasih, saling menerima kelemahan satu sama lain, dan dengan rasa hormat, daripada kita menghakimi berdasarkan kabar angin yang kadang-kadang tidak benar, serta menabur perselisihan dan juga perpecahan. Yesus memperingatkan kita bahwa setiap pohon dapat dikenal dari buahnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbedaran hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara-saudari sekalian, oleh karena itu, agar dapat mengkomunikasi kebenaran dengan kasih, seseorang perlu mencucikan hatinya. Hanya dengan mendengarkan dan berbicara melalui hati yang murni, kita mampu melihat melampaui apa yang kelihatan dan dapat mengatasi hal-hal yang tidak jelas dalam hal informasi, yang justru tidak membantu kita memahami dunia yang begitu kompleks. Seruan untuk berbicara dengan hati ini merupakan tantangan bagi zaman kita yang cenderung tidak peduli dan marah, bahkan kerap mengeksploitasi kebenaran dan menyebarkan informasi palsu. Itu secuplik pesan dari Paus Fransiskus di Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang kaitannya tema berbicara dengan hati. Kalau berbicara dengan hati, mungkin kita dapat belajar ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita seolah-olah berbicara kepada Allah. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Allah. Dengan hati kita berbicara, berdoa kepada Allah, ingin bersyukur, ingin memohon, ingin memuji, dan seterusnya. Dan mungkin dengan cara berdoa dengan hati, kita juga mampu berbicara dengan hati ketika berjumpa dengan saudara-saudari, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Kalau dikaitkan dengan tema novena Roh Kudus hari ketiga, kita juga mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita mampu dan mau memperhatikan, mengkomunikasikan hal-hal yang baik dengan saudara-saudari kita yang membutuhkan, yang disebut dengan KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Nah, itulah upaya kita kalau dalam rangka komunikasi sosial. Namanya komunikasi itu kan berbicara, dan ketika kita berbicara itu dapat berbicara langsung dengan sesama, dengan orang, dengan sesama keluarga kita, atau dalam doa-doa kita berbicara kepada Tuhan. Dan semoga ketika kita mampu berbicara dari hati kita dengan Tuhan, kita juga mampu berbicara dengan hati kepada sesama dengan ramah, mencari kebaikan bersama, mencari hal-hal yang juga arahnya kepada kesejahteraan bersama. Maka saudari-saudara, kita senantiasa mohon tuntunan Roh Kudus agar kita juga memiliki hati untuk memperhatikan saudari-saudari kita yang membutuhkan, dan mampu berbicara dari hati kita dengan sesama, seraya kita juga memperhatikan saudara-saudari kita yang membutuhkan seperti kategori yang disebutkan tadi. Semoga permenungan sabda ini semakin membuat kita sadar akan pentingnya berbicara, berkomunikasi dengan Allah, dan juga setelah itu kita juga mampu mengkomunikasikan hal-hal yang baik kepada saudara-saudari, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Dan kita terus mohon tuntunan Roh Kudus agar Roh Kudus menemani kita, membimbing kita untuk mampu melaksanakan sabdanya.
Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.